Tanpa sengaja, pandangan kami pun beradu. Tampak sekali ayah terkejut dengan kedatanganku. Dia pun berjalan perlahan mendekatiku. Kilah, sapa ayah sambil berjalan semakin mendekat. Sementara aku masih menatap ambulan itu. Jenazah siapa yang ada di dalam batinku? Seharusnya kedatanganku hari ini untuk mengejutkan mereka. Tapi, kenapa aku yang mendapat kejutan? Jenazah siapa yang ada di dalam ambulan? Kilah, kini ayah sudah ada di hadapanku. Ayah, siapa yang meninggal? Kamu ngapain pulang? Ayah, siapa yang meninggal? Jawab dulu pertanyaan ayah. Kok kamu bisa di sini? Aku pengen pulang ya. Pengen ketemu bunda, pengen peluk Kevin, pengen lihat ayah juga. Tiba-tiba ayah tertunduk lesu. Tangannya meraih pundak dan memelukku. Ayah, jenazah siapa yang ada di dalam ambulan? Bisikku, apa itu bunda? Ayah melepas pelukannya lalu menggenggam tanganku. Perlahan menuntunku ke ambulan. Kini aku sudah berdiri di pintu belakang ambulan, menatap ke arah kantung jenazah berwarna hitam. Tubuhku mulai lemas ketika mengamati ukuran kantung jenazah itu. Kamu mau peluk untuk terakhir kalinya? Tanya ayah. Aku hanya bisa termenung tak sanggup berkata apa-apa. Mas, boleh dibuka sebentar? Perintah ayah pada salah satu petugas ambulan. Petugas itu membuka kantong jenazah secara perlahan. Jantungku seakan-akan terhenti saat aku melihat tubuh Kevin yang sudah terbujur kaku. Dengan hanya menggunakan celana pendek, kamu mau peluk Kevin untuk terakhir kalinya? Seketika itu, aku merasa pusing. Kaki pun lemas seperti kehilangan tenaga dan mata mulai berkunang-kunang. Hingga akhirnya pandanganku berubah menjadi gelap dan pingsan. Kevin! Teriakku disertai tangis lalu terbangun. Yang sabar ya non, ucap Mbak Wati yang duduk di ujung tempat tidur. Aku terus menangis. Penyesalan hanya itu yang kurasakan sekarang. Non, minum dulu. Mbak Wati menawarkan segelas teh. Kenapa harus Kevin, Mbok? Ucapku terisak tak terima dengan kenyataan ini. Sudah jalannya, Non. Kenapa harus Kilah yang kehilangan 2 adik dalam waktu 5 bulan? Non harus sabar. Minum tehnya dulu, Non. Mbak Wati kembali menawarkan minum. Kuteguk sedikit, kemudian mengambil nafas panjang dan berusaha mengendalikan diri. Mbok, sekarang jenazah Kevin ada di mana? Tadi Bapak bilang ada di rumah duka dekat rumah sakit Bayu Asih. Mau ke sana, Non? Aku mengangguk pelan. Non siap-siap aja dulu. Ganti baju atau mandi dulu. Mbok nanti minta Ahmad biar pulang dulu. Ucap Mbak Wati kemudian berjalan keluar kamar. Iya Mbok, Kilah lupa kopernya masih ada di taksi. Sudah Mbok pindahin Non, itu ada di samping kasur. Balas Mbak Wati sambil menunjuk samping kanan tempat tidurku, lalu menutup pintu kamar. Aku bangkit mengambil koper kecil berisi pakaian, sambil mengedarkan pandangan menyusuri sudut-sudut kamar. Kamarku masih terlihat bersih dan terawat. Selama setahun lebih Mbak Wati benar-benar menjaganya. Aku jalan sedikit menuju lemari pakaian. Pakaian-pakaian lama pun masih tertata rapi di sana. Kucari apakah ada pakaian berwarna hitam. Ada, bergegas ku pergi ke kamar mandi. Setelah mandi dan bersiap-siap, aku pun keluar kamar. Kuperhatikan kondisi rumah yang agak gelap. Beberapa lampu memang sengaja tidak dinyalakan. Saat berjalan ke ruang tengah, dari ekor mata terlihat seseorang sedang berdiri di tengah lorong yang mengarah dapur membelakangiku. Mbok, panggilku sambil berjalan ke sana. Iya Non, sahut Mbak Wati, suaranya terdengar dari ruang tengah. Aku pun menoleh cepat ke sana. Loh, terus yang di dapur siapa? Kemudian melihat ke arah lorong. Ternyata orang itu sudah tidak ada. Aku tidak berpikir macam-macam. Mungkin karena faktor kelelahan jadi berhalusinasi. Lalu berjalan menuju ruang tengah. Mbok,
Tadi ada orang di dapur, siapa ya? Nggak ada siapa-siapa di rumah, Non. Oh, ya udah, salah lihat berarti. Iya, Non, itu mobil udah dateng. Mau pergi sekarang, Non? Iya, Mbak. Kami pun berjalan keluar. Ahmad, supir, sudah menyambut kami di samping mobil. Sepanjang perjalanan ke rumah duka, beberapa kali kuseka air mata membayangkan adik kecilku yang kini sudah berpulang. Sesampainya di rumah duka, sudah banyak orang berkumpul. Mulai dari keluarga besarku hingga teman-teman sekolah Kevin. Kehadiranku di sana membuat beberapa orang kaget, terutama anggota keluarga besar. Beberapa dari mereka menghampiriku berusaha menguatkan. Beberapa yang lain mempertanyakan tentang ketidakhadiranku saat Stephen meninggal. Jujur, aku ingin sekali mengungkap alasannya. Namun, memilih untuk mengurungkan niat itu. Ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat dengan mereka. Apa mereka tidak berpikir, kakak mana yang tidak ingin menemani adiknya di saat-saat terakhir? Sampai detik ini pun penyesalan itu masih kurasakan. Setelah melewati berbagai pertanyaan dan ucapan bela sungkawa, kini aku berdiri tepat di depan peti mati Kevin. Peti mati yang indah berwarna biru langit, seperti warna kesukaannya. Aku mendekat menatap wajah Kevin untuk terakhir kalinya. Tampan. Memang adikku ini sangat tampan. Apalagi dengan setelan jas berwarna biru muda, semakin membuatnya terlihat tampan. Vin, maafin kakak, bisiku sambil memeluk peti matinya. Kakak sayang Kevin. Kevin yang tenang ya di surga. Setelah prosesi doa oleh pendeta, jenazah Kevin dibawa ke pemakaman keluarga, tempat di mana Stephen berbaring selamanya. Aku pun ikut ke pemakaman, mengikuti semua prosesi pemakaman dan berkunjung ke makam Stephen. Jaga Kevin di surga ya, Dek. Batinku kemudian berjalan keluar pemakaman. Di perjalanan pulang, aku lebih banyak melamun, memikirkan reaksi bunda ketika bangun nanti. Dia harus menghadapi kenyataan kalau dua buah hatinya telah pergi. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Hanya Mbak Wati saja yang kuizinkan masuk untuk mengantarkan makan malam. Sedangkan ayah, aku masih kesal padanya. Aku berbaring menangis sambil menatap beberapa foto keluarga yang ada di kamar. Siapa sangka 2 tahun lalu kami masih terlihat bahagia usai liburan. Sekarang hanya tinggal aku, ayah dan bunda yang masih terbaring di rumah sakit. Mata sudah mulai berat, namun sebelum mata terpejam seluruhnya, kulihat ada bayangan hitam berdiri di belakangku. Terlihat dari pantulan kaca lemari yang ada di hadapanku. Dengan cepat ku membalikkan badan, tapi bayangan itu pun menghilang. Udah waktunya tidur. Batinku sambil melihat jam di ponsel yang menunjukkan pukul 11 malam. Ku pejamkan mata, tak lama aku pun tertidur. Kak, Kak. Sayup-sayup terdengar seseorang memanggilku dari luar kamar. Aku pun bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Kak, arah suaranya dari dapur. Kulangkahkan kaki menuju dapur melewati lorong yang gelap gulita. Kak, mataku tertuju pada seseorang yang sedang berdiri di dapur. Lagi-lagi membelakangiku. Kak, ucap sosok itu lirih. Aku baru tersadar suaranya mirip sekali dengan Stephen. Tanyaku, sosok itu membalikkan tubuhnya perlahan. Stephen, bukannya kamu sudah? Aku melangkah mundur. Kak, Stephen haus. Di sana panas sekali. Tidak ada air. Di sana? Maksud kamu apa? Tak menjawab pertanyaanku, Stephen tiba-tiba menghilang. Aku pun lari ketakutan melewati lorong yang entah kenapa menjadi tak berujung. Terdengar suara teriakan yang menggema, membuatku semakin ketakutan. Sudah berlari jauh tapi tetap saja lorong ini tak berujung. Dari kejauhan terlihat seberkas cahaya.
Semakin lama semakin menyilaukan mata. Ah! Aku berteriak kencang seraya bangun dari tidur dengan irama jantung tak beraturan. Tubuhku terasa lemas, capek dan haus. Kurai segelas air di atas nakas, lalu meminumnya waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Berarti aku baru tidur sekitar 2 jam. Prang! Sepertinya ada bunyi benda terjatuh dari luar. Tapi aku tak berani mengeceknya. Ada apa dengan rumah ini? Baru ditinggal setahun lebih, kenapa suasananya berubah menjadi menakutkan? Sudah 2 jam aku masih belum bisa tidur. Hanya berbaring sambil memainkan ponsel. Padahal tubuh ini sudah sangat lelah. Namun mimpi tadi selalu membuatku ragu untuk menutup mata. Pagi menyapa. Aku keluar kamar dengan mata setengah mengantuk. Tercium aroma makanan dari arah dapur. Bergegas ku berjalan ke sana melewati koridor yang dalam mimpi semalam sangat menakutkan. Pagi, Mbok. Sapaku saat melihat Mbok Wati sedang memasak nasi goreng. Non udah bangun, balasnya. Mbok, tadi subuh dengar ada benda jatuh nggak? Loh, Non juga dengar? Iya, emang apa yang jatuh? Gelas, Non. Udah Mbok bersihin. Aku jadi teringat dengan mimpiku semalam. Apa ini ulah Steven? Rasanya tidak bisa dipercaya jika adikku menjadi arwah gentayangan. Oh, ya udah Mbok, nanti sarapannya bawa ke kamar aja ya. Iya, Non. Sebelum kembali ke kamar, aku berkeliling rumah dulu, melihat bekas kamar Steven dan Kevin. Kubuka pintu kamar Steven, kamarnya gelap dan agak bau. Sepertinya tidak ada yang membersihkan semenjak kepergiannya. Kulangkahkan kaki ke dalam, lalu membuka jendela, sehingga ada cahaya matahari yang masuk. Kuedarkan pandangan menyusuri setiap sudut kamar. Hampir semuanya dipenuhi debu. Mataku terpaku pada sebuah papan tulis kecil berwarna putih yang menempel di tembok dekat meja belajar. Di sana tertulis daftar tugas sekolahnya dan rencana Steven ke depan. Osaka University. Gumamku pelan membaca kampus yang diinginkan Steven. Adikku memang suka sekali dengan hal berbau Jepang. Wajar jika keinginan terbesarnya adalah kuliah di Jepang. Namun sayang, semua rencananya itu hanya tertulis di sana, tanpa bisa dilaksanakan. Krik. Suara pintu berderit tepat di samping kananku. Pintu kamar mandi. Aku melirik ke sana. Aneh, pintu kayu sebesar itu terbuka sendiri, padahal tidak ada angin. Rasa takut pun mulai tumbuh. Krik. Kali ini aku melihat pintu kamar mandi bergerak dengan sendirinya. Cepat-cepat aku keluar kamar, namun sebelum melangkah keluar, kurasakan ada angin dingin bertiup. Terasa sekali di punggung dan belakang leher. Seketika itu, bulu kuduku meremang. Brak! Cepat-cepat ku tutup pintu kamar Steven. Awalnya aku ingin mengurungkan niat untuk mengecek kamar Kevin yang ada di sebelahnya. Takut terjadi sesuatu yang aneh lagi. Namun ku beranikan diri berjalan perlahan dan membuka pintu kamar Kevin. Berbeda dengan kamar Steven, kamar Kevin lebih terlihat berantakan. Banyak koleksi mobil mainan yang tergeletak di lantai, serta kertas-kertas yang berserakan. Kulangkahkan kaki perlahan sambil menyingkirkan beberapa mobil mainan di lantai, lalu duduk di atas tempat tidur. Tempat tidurnya masih berantakan. Mungkin Mbak Wati belum sempat merapihkannya. Baju dan celana sekolahnya pun masih tergantung di balik pintu. Aku bangkit berjalan mendekati meja belajarnya. Ada sebuah buku gambar yang tergeletak di sana. Kevin memang suka sekali menggambar. Sejak taman kanak-kanak, dia sering menjuarai lomba menggambar dan mewarnai. Ku buka lembaran pertama di buku gambar itu. Ada sebuah gambar mobil cantik berwarna hitam. Lalu membuka lembaran berikut, masih bergambar mobil. Sampai di bagian tengah, gambarnya mulai berbeda. Kevin membuat sketsa kasar keluargaku.
Tapi ada yang aneh. Seharusnya kami hanya berlima, tapi di gambar Kevin ada 6 orang. Orang lain itu sepertinya seorang wanita dengan rambut yang panjang, namun setengah badannya tidak ada. Siapa wanita ini? Ku buka lembaran berikutnya, sebuah gambar dengan warna dominan hitam berbentuk ular, ucap seseorang di belakangku. Kaget aku sampai melempar buku gambar yang kupegang. Lalu menengok ke belakang. Mbok ngagetin aja. Omelku ketika melihat Mbok Wati sudah berdiri di belakang. Maaf non, tadi Mbok cari di kamar gak ada. Ternyata ada di kamar Den Kevin. Mbok tahu tentang gambar tadi? Iya, Den Kevin pernah cerita, balasnya. Mbok masih ingat ceritanya? Tanyaku seraya duduk di atas tempat tidur. Masih? Bisa Mbok ceritain semuanya? Bisa non. Mbok Wati menggeser kursi mendekati tempat tidur, duduk lalu mulai bercerita. Semenjak kepergian Stephen, sikap Kevin menjadi berubah. Dia sering ketakutan sendiri, bahkan pernah meminta Mbok Wati menemani tidur di kamarnya. Apa yang dia takutin sih Mbok? Tanyaku. Katanya sering ada suara-suara aneh di kamar Den Stephen. Suara apa? Suara benda jatuh gitu non. Saat mendengar ucapan Kevin, Mbok Wati merasa bingung. Pasalnya, dari sehari setelah Stephen meninggal, kamarnya selalu dalam keadaan terkunci. Mbok Wati sendiri yang memegang kuncinya. Jadi sangat tidak mungkin ada orang yang masuk dan menjatuh-jatuhkan benda di sana. Jadi kamar Stephen selalu dikunci, Mbok? Iya, non. Loh, tadi aku masuk ke sana. Kok bisa, non? Padahal kuncinya selalu ada di kamar Mbok. Beneran, Mbok. Tadi aku masuk ke kamar Stephen. Kalau nggak percaya, yuk kita cek. Aku bangkit dan berjalan keluar kamar Kevin. Sementara Mbok Wati mengikuti dari belakang. Kami sudah berdiri tepat di depan pintu kamar Stephen. Kuulurkan tangan meraih gagang pintu. Krek. Pintu tidak terbuka. Ku coba berkali-kali tapi masih tidak terbuka juga. Bagaimana mungkin? Jelas sekali aku tadi masuk ke dalam. Udah non, ucap Mbok Wati. Beneran Mbok, tadi aku masuk ke dalam. Ucapku masih berusaha membuka pintu. Iya Mbok percaya. Ku lepaskan genggaman lalu menatap pintu kamar Stephen. Kalau selama ini pintu selalu dikunci, lantas siapa yang tadi membukanya? Sejak kecil aku tidak terlalu percaya dengan hal-hal berbau mistis. Walaupun tinggal di ujung timur Pulau Jawa yang terkenal dengan aura kemistisannya, namun baru sehari kembali ke rumah, aku sudah mengalami banyak hal aneh. Siapa yang tadi membuka pintunya? Pikirku yang masih berdiri terpaku sambil menatap pintu kamar Stephen. Mbok, sarapannya ada di kamar aku. Iya non, udah Mbok simpen di kamar. Ya udah, ceritanya lanjut di kamar aja Mbok. Non sarapan aja dulu, nanti Mbok ke kamar. Balas Mbok Wati seraya menutup pintu kamar Kevin. Oke, aku pun kembali ke kamar. Sekitar 15 menit kemudian, Mbok Wati datang ke kamar. Aku pun memintanya duduk di ujung tempat tidur. Tadi baru sampai mana ya non? Tanyanya. Suara benda jatuh di kamar Stephen. Oh iya. Mbok Wati melanjutkan ceritanya. Selain takut karena suara benda terjatuh, Kevin juga sering bermimpi buruk. Dia sering bermimpi dikejar ular besar berwarna hitam. Ular yang dia visualisasikan di buku gambarnya. Mbok Wati memperhatikan sikap Kevin mulai berubah. Dia lebih sering berdiam diri di kamar dan lebih pendiam. Agak sulit memaksanya cerita karena sikapnya itu. Sampai suatu hari Kevin akhirnya mau cerita. Dia merasa ada bayangan hitam yang selalu mengikutinya. Bayangan hitam? Tiba-tiba aku ingat kejadian semalam. Iya non, semalam aku sempat lihat juga sekilas di kamar ini Mbok. Tapi kayaknya salah lihat aja sih.
Iya non, mungkin salah lihat aja. Terus Kevinnya gimana Mbok? Dan Kevin jadi gak berani sendirian di rumah. Dia juga ngeliat. Mbok Wati menggeser posisi duduknya mendekatiku. Ada apa Mbok? Lihat apa? Perempuan rambut panjang, bisiknya. Yang ada di buku gambar itu. Mbok Wati mengangguk. Kenapa harus bisik-bisik segala Mbok? Kata Dan Kevin, dia ada di mana-mana dan dia bisa tahu kalau diomongin. Mbok pernah lihat? Belum pernah non. Tapi belakangan ini Mbok sering ngerasa ada yang liatin. Aku juga ngerasa ada yang aneh sama rumah ini. Dari ibu masuk rumah sakit non. Ya ampun, aku belum jenguk bunda di rumah sakit. Besok aja non, hari ini istirahat dulu di rumah. Iya Mbok, tapi aku masih pengen denger lanjutannya. Beberapa minggu sebelum Kevin meninggal, kelakuannya sudah di luar batas kewajaran. Mbok Wati sering mendapati Kevin bersembunyi di dalam lemari, bahkan di kolong tempat tidur. Tengah malam, Kevin semakin sering menjerit ketakutan, berteriak-teriak memanggil Mbok Wati untuk menemaninya tidur di kamar. Ketika ditanya ada apa, jawabannya selalu sama. Ada ular di kasurnya, ucap Mbok Wati. Ular? Ular beneran? Mbok juga gak tahu non. Mbok, Bapak, dan Ahmad udah cari di kamarnya, tapi gak ada ular. Jelas Mbok Wati. Semakin hari tubuh adikku itu semakin terlihat kurus dan pucat karena kurang tidur dan jarang makan. Di sekolah pun Kevin lebih banyak murung dan tidak bergaul seperti biasa. Pihak sekolah sempat datang ke rumah untuk memastikan apakah kondisi Kevin baik-baik saja. Namun setelah diceritakan semuanya, mereka masih tak percaya. Kevin malah disuruh istirahat di rumah selama seminggu. Kenapa Mbok gak cerita sama aku? Aku kesal ketika mendengar cerita itu. Jika saja Mbok Wati cerita, aku tidak akan mendiamkan Kevin selama hampir sebulan terakhir. Dan Kevin yang larang Mbok kasih tahu non. Tapi Mbok seharusnya tetap cerita sama aku. Jujur, aku sangat menyesal. Di saat adikku sedang berjuang melawan rasa takutnya, aku malah tidak berkomunikasi dengannya demi untuk memberi kejutan padanya. Maaf non. Iya Mbok, semuanya udah terjadi. Mau gimana lagi? Terus gimana Kevin bisa meninggal dalam keadaan begitu? Memangnya non tahu Dan Kevin meninggal kenapa? Apa Bapak sudah cerita? Ayah gak cerita, tapi aku sempat lihat sendiri. Ketika kantung jenazah dibuka, kulihat Kevin hanya mengenakan celana pendek saja dengan tubuh yang basah. Ini semua salah Mbok. Seandainya apa? Kulihat Mbok Wati sedikit menundukkan kepalanya, mengusap bulir bening yang jatuh dari ujung matanya. Seandainya Mbok gak ninggalin Dan Kevin sendirian. Pagi itu Mbok Wati tidak menemukan Kevin di dalam kamarnya. Setelah dicari keliling rumah, ternyata dia sedang duduk di pinggir kolam renang. Tatapannya kosong dan hanya tertuju pada permukaan air. Saat ditanya sedang apa di sana, Kevin hanya bilang ingin berenang. Mbok Wati sudah melarangnya karena kolam renangnya kotor. Semenjak Stephen meninggal, jarang ada yang menggunakan. Namun Kevin bersikeras. Dia langsung melepaskan bajunya dan terjun ke kolam renang. Mbok Wati tetap menemaninya, duduk di kursi di pinggir kolam. Tiba-tiba Dan Kevin nyuruh bikinin nasi goreng non. Gurat kesedihan di wajah Mbok Wati semakin terlihat jelas. Mendengar permintaan Kevin, Mbok Wati langsung pergi ke dapur. Itulah yang dia sesalkan sampai detik ini. Sebenarnya dari jendela dapur, Mbok Wati bisa melihat keadaan di kolam renang. Namun karena terlalu fokus memasak, dia tidak sadar kalau Kevin sudah menghilang dari permukaan kolam. Setelah mengetahui Kevin menghilang, Mbok Wati langsung mencari di sekitar kolam renang. Air kolam yang keruh menyulitkan Mbok Wati untuk melihat ke dalam air. Jadi, Mbok gak cek ke dalam kolam? Enggak non, Mbok gak bisa berenang.
Tapi Mbok perhatiin permukaan airnya tenang, kayak nggak ada orang habis berenang di sana. Terus Mbok ngapain? Mbok kira Dan Kevin udah balik ke kamar. Pas dicek ternyata nggak ada. Udah Mbok cari keliling rumah juga nggak ada. Terus Mbok lapor ke bapak. Ayah pun ikut mencari keberadaan Kevin. Mulai dari kolam renang, tempat yang biasanya Kevin bersembunyi, kamar-kamar kosong, gudang, sampai setiap sudut rumah. Hasilnya nihil. Kevin tidak ditemukan. Kemudian, ayah kembali ke kolam renang menyalakan pompa untuk menguras kolam. Ketika airnya surut, Kevin ditemukan sudah terbaring di dasar kolam. Ayah sudah berusaha menyelamatkannya, tapi Kevin tidak tertolong. Adikku itu sudah meninggal sebelum ambulan datang. Tidak lama kemudian, aku pun tiba di rumah. Mbok Wati mengakhiri ceritanya. Ya udah Mbok, aku mau lanjut istirahat dulu. Semalam kurang tidur. Iya Non. Mbok Wati bangkit lalu membereskan piring dan gelas. Mbok mau bersih-bersih dulu ya Non, ucap Mbok Wati seraya berjalan keluar kamar. Sedangkan aku masih duduk di atas tempat tidur sambil memikirkan banyaknya kejanggalan yang terjadi sebelum adikku meninggal. Ada apa dengan rumah ini? Batinku seraya membaringkan badan. Siapa wanita berambut panjang itu? Apa hubungannya dengan ular? Alarm ponsel berbunyi. Dengan mata masih terpejam, kurai ponsel di atas nakas, lalu mematikan alarmnya. Gila, bangun. Setengah sadar aku mendengar seseorang memanggil. Gila, bangun. Iya bentar masih ngantuk. Balasku seraya menutup kepala dengan bantal. Kesadaranku berangsur-angsur pulih. Loh, suara siapa itu? Batinku sambil pelan-pelan membuka mata. Arr, teriakku ketika melihat seorang wanita berambut panjang sedang berdiri di dekat tempat tidur. Tepatnya di sisi kanan tempat tidur dekat nakas. Dak! Panik dan takut membuatku terjatuh ke sisi kiri tempat tidur. Pergi! Mau apa kamu? Pergi! Tak ada balasan dari sosok itu. Perlahan ku naikkan kepala dari bawah tempat tidur, mengintip sosok itu sudah menghilang. Mbok! Aku teriak ketakutan sambil berlari keluar kamar. Mbok! Tak ada jawaban. Apa Mbok Wati sedang tidak ada di rumah? Berarti aku sendirian. Mbok! Teriakku lagi. Iya Non, sahut Mbok Wati dari pintu depan. Dengan sigap aku berlari ke pintu depan. Ada apa Non? Tanya Mbok Wati melihat sikapku yang aneh. Aku menarik Mbok Wati ke halaman depan rumah. Mbok, tadi si perempuan rambut panjang ada di kamar. Bener kata Dan Kevin. Setiap diomongin dia pasti denger. Balas Mbok Wati pelan. Ya udah, jangan diomongin lagi ya Non, sambungnya. Iya. Aku duduk di teras sambil mengatur nafas. Mbok habis belanja? Tanyaku ketika melihat Mbok Wati membawa kantung plastik transparan berisi sayuran. Iya Non, mau masak buat makan siang. Aku ikut masak boleh? Non Kila udah bisa masak. Mbok Wati tersenyum. Ih, Mbok ngeledek banget. Di Jerman aku sering masak sendiri. Kan di apartemen ada dapur juga. Di sana masak apa Non? Nasi sama mie. Balasku bangkit dari kursi. Ah, Non bisa aja. Ayo Mbok, aku temenin masak, ucapku seraya masuk ke dalam rumah. Kami pun berjalan bersama ke dapur. Mbok Wati sedang mengeluarkan barang belanjaannya. Mau masak apa Mbok? Tanyaku sambil menatapnya. Mbok inget, Non Kila suka banget ayam asam manis sama capcay. Asik. Mbok Wati sedang menyusun bahan-bahan makanan di atas meja. Sedangkan aku melangkah ke arah jendela. Terlihat kolam renang yang sudah kering. Kulihat Pak Ahmad sedang berjalan mendekati kolam renang. Dia pun menoleh ke arahku dan tersenyum. Lalu turun ke dasar kolam renang. Mbok, iya Non, ayah nyuruh Pak Ahmad bersihin kolam renang. Ahmad? Mbok Wati terdengar bingung.
Iya, itu tadi Pak Ahmad turun ke kolam. Ahmad dari pagi pergi sama bapak. Hah? Tadi jelas-jelas aku lihat dia di kolam renang. Sempet nengok ke aku terus senyum. Mungkin udah pulang. Tapi Mbok gak dengar ada suara mobil. Coba Mbok cek, beneran ada di sana gak? Mbok Wati berjalan melewati pintu belakang menuju kolam renang. Aku bisa melihatnya sudah dekat dengan kolam. Kemudian menengok ke dasar kolam dan kembali ke dapur. Ada Mbok? Gak ada Non. Loh, tadi aku beneran lihat. Ya udah, biarin aja. Jangan dipikirin. Kita lanjut masak aja. Aku mendekat ke meja, mulai membantu Mbok Wati menyiapkan bahan masakan. Namun bayangan sosok yang mirip dengan Pak Ahmad masih terus menghantui. Rasanya tidak mungkin aku salah lihat. Tidak ada kejadian aneh sampai aku selesai makan. Aku dan Mbok Wati pun tidak terlalu banyak bicara usai kejadian tadi. Setelah merapikan piring, Mbok Wati langsung membersihkannya. Sedangkan aku memilih untuk kembali ke kamar. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku merebahkan tubuh di kamar sambil menatap layar ponsel melihat unggahan teman-temanku yang sedang liburan musim dingin di Jerman. Pertengahan tahun lalu sebenarnya aku berencana untuk pergi ke Alpsee-Grunten, salah satu resort ski terbaik di Jerman. Namun kubatalkan karena harus pulang ke Indonesia. Jadi terpaksa hanya bisa melihat dari unggahan foto teman-temanku saja. Menatap layar ponsel dengan perut kenyang membuatku mengantuk. Kuatur posisi tidur senyaman mungkin, lalu berdoa semoga tidak ada mimpi buruk kali ini. Kila, bangun. Kila, bangun. Suara itu terdengar berulang-ulang, tapi kali ini suara laki-laki. Pergi, teriakku dengan mata masih terpejam. Bangun Kila, udah malam, balasnya. Aku membuka mata perlahan. Ternyata ayah sudah berdiri di samping tempat tidur. Ayah, Kila masih ngantuk, ucapku kesal. Ayah cuma mau ngajak kamu makan malam di luar, balasnya seraya duduk di tempat tidur. Gak ah, tolakku. Ya, aku masih kesal padanya. Ini pun pertama kali aku berbicara dengannya sejak pulang ke Indonesia. Kila masih marah sama ayah. Iya, Kila nggak kangen bunda. Aku terdiam sebentar mendengar pernyataan itu. Kangen. Nanti abis makan malam kita ke rumah sakit mau? Sebuah pilihan sulit. Di satu sisi aku masih kesal pada ayah. Di sisi lain aku ingin sekali melihat bunda. Aku mengangguk pelan, tanda setuju padanya. Kamu mandi dulu, bau, ledek ayah. Ih, apa sih? Balasku dengan dahi mengkerut, mata melebar dan bibir melengkung ke bawah, cemberut. Jangan marah-marah terus sayang. Ayah mengusap-usap rambutku lalu pergi keluar kamar. Bergegas aku membuka koper, mencari baju yang paling bagus. Sebuah gaun cantik berwarna coklat keemasan, bukan karena ajakan makan malam ayah, melainkan karena akan bertemu bunda. Walaupun bunda belum bisa melihatku secara langsung. Setelah mandi dan mengenakan pakaian terbaik, aku melangkah ke ruang tengah. Di sana, ayah sedang duduk sambil meminum segelas teh. Udah siap? Tanya ayah dengan bola mata sedikit membesar, sepertinya dia kaget melihat pakaianku. Udah. Bagus banget bajunya. Padahal ayah cuma mau ngajak ke warung pecel lele. Gak apa-apa, soalnya kan mau ketemu bunda. Berangkat sekarang. Aku menganggukkan kepala. Ayah berjalan ke pintu depan sementara aku mengikutinya di belakang. Kuhentikan langkah saat melihat Mbak Wati yang hanya berdiri di teras. Ayah, Mbak Wati gak ikut. Mbak Wati gak mau ikut. Oh, berani sekali Mbak Wati sendiri di rumah. Aku dan ayah masuk ke dalam mobil. Tak lama mobil pun melaju meninggalkan rumah. Di sepanjang perjalanan kami hanya diam saja. Aku lebih sibuk melihat ponsel, sedangkan ayah fokus menatap ke depan. Tiba-tiba mobil berhenti. Aku melirik ayah, apa terjadi sesuatu?
Ternyata dia hanya menatap lurus ke depan. Kulihat keluar jendela, baru sadar ternyata mobil berhenti tepat di sebuah jembatan. "Ayah, kenapa berhenti di sini?" Tanyaku heran, namun ayah tak menjawab, terus menatap ke depan.